Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Alisa Meka dengan NPM 24087. Pada blog gastrointestinal, hepatobiliar and pankreas, saya akan membahas tentang GERD atau gastroesophageal reflux disease. Pertama, mari kita bahas apa itu GERD. Jadi, GERD atau gastroesophageal reflux disease ini adalah kondisi kronik akibat reflux isi lambung ke esofagus yang menimbulkan gejala mengganggu atau komplikasi. Isi lambung yang naik itu tidak hanya asam klorida, tetapi juga pepsin, empedu, dan enzim pencernaan lain yang bersifat iritatif. GERD ini didefinisikan sebagai reflux yang menurunkan kualitas hidup atau menimbulkan komplikasi struktural. GERD bersifat multifaktorial dan terutama disebabkan oleh gangguan anti-reflux. Penyebab utamanya meliputi disfungsi lower esophageal sphincter atau LES, hiatal hernia, gangguan pengosongan lambung, serta peningkatan tekanan intraabdomen seperti pada obesitas dan kehamilan. Faktor risiko GERD ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu karena faktor gaya hidup yang meliputi obesitas, merokok, konsumsi alkohol, makan makanan berlemak, pedas, asam, dan juga kebiasaan makan dalam porsi besar sebelum tidur. Untuk faktor medisnya antara lain kehamilan, diabetes mellitus, hiatal hernia, dan penyakit jaringan ikat. Selain itu ada juga beberapa obat seperti NSAID, antikolinergik, kalsium channel blocker, dan nitrat juga dapat memicu GERD. Selanjutnya untuk proses patofisiologinya. Jadi pada kondisi normal, lower esophageal sphincter dan mekanisme proteksi esofagus mencegah reflux. Pada GERD terjadi relaksasi LES yang tidak adekuat sehingga isi lambung naik ke esofagus. Paparan asam berulang menyebabkan inflamasi mukosa, gangguan pembersihan asam, dan penurunan resistensi mukosa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan baret esofagus yang bersifat premaligna. Selanjutnya untuk gejala klinis, pada GERD ini dibagi menjadi gejala tipikal dan gejala atipikal. Gejala tipikalnya meliputi heartburn dan regurgitasi asam, sedangkan gejala atipikalnya antara lain seperti nyeri dada non-kardia, suara serak, batuk kronik, globus sensation, dan asam yang sulit terkontrol. Gejalanya ini biasanya memberat setelah makan, berbaring, atau membungkuk. Nah, pada pemeriksaan fisiknya, pasien yang mengalami GERD ini sering sekali hasil pemeriksaan fisiknya itu normal, namun dapat ditemukan nyeri tekan ringan pada epigastrium atau tanda anemia akibat perdarahan kronik. Pemeriksaan fisiknya terutama berperan untuk menyingkirkan diagnosis banding dan mendeteksi komplikasi. Untuk pemeriksaan penunjang pada GERD ini, yang pertama endoskopi saluran cerna atas untuk menilai esofagitis dan komplikasi. Kemudian ada pH metri esofagus 24 jam yang merupakan standar emas untuk mendeteksi reflux asam dan mengukur paparan dalam esofagus. Pemeriksaan ini digunakan bila diagnosis GERD-nya masih meragukan. Kemudian ada manometri esofagus yang digunakan untuk menilai fungsi lower esophageal sphincter dan motilitas esofagus, terutama sebelum tindakan bedah anti-reflux. Dan ada pemeriksaan radiologi seperti barium swallow dapat membantu mendeteksi hiatal hernia dan struktur esofagus. Untuk modifikasi gaya hidupnya itu mencakup penurunan berat badan, menghindari makanan pencetus seperti yang tadi, makanan-makanan yang pedas, tinggi lemak, dan asam. Kemudian tidak berbaring setelah makan dan berhenti merokok. Untuk farmakologisnya itu paling utama adalah proton pump inhibitor. Untuk tindakan bedahnya seperti fundoplikasi yang dipertimbangkan pada kasus refraktor. Selanjutnya untuk komplikasi pada GERD. Komplikasi GERD ini antara lain esofagitis erosif, struktur esofagus, baret esofagus, hingga adenokarsinoma esofagus. Selain itu, GERD juga dapat menyebabkan aspirasi paru dan penurunan kualitas hidup. Untuk prognosisnya, secara umum prognosis GERD ini cukup baik dengan terapi yang adekuat. Namun GERD ini merupakan penyakit kronik yang cenderung kambuh, terutama pada pasien dengan obesitas dan komplikasi. Nah, jadi GERD ini adalah penyakit kronik yang sering dijumpai dan memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga diagnosis dan
terapi yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.